شريك لك لا شريك لك. Alhamdulillahirabbil alamin. Mestinya dalam tarbiyah itu saya ini yang tidak mau berangkat. Kenapa? Kayak mau menetes air mataku. Bagaimana kita yang mau berangkat? Itu kan indah sekali itu maknanya itu. Kita mulai ini maknanya. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Indah-indah itu kalau kita penuhi panggilannya Allah. Indah luar biasa. Tetapi apakah kita yang membuat diri kita memenuhi panggilan Allah? Jawabannya no, tidak. Allah yang membuat kita memenuhi panggilan Allah. Apa artinya labbaik? Artinya labbaik adalah aku penuhi panggilanmu ya Allah. Pertanyaannya adalah, coba kita lihat ini konteks kata-katanya. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Artinya bahwa sebelumnya kita pernah dipanggil atau tidak? Jawabannya pernah. Karena kalau kita tidak pernah dipanggil, tidak mungkin kata-kata ini yang keluar, ya kan? Halo? Ya enggak? Ya. Jadi aku penuhi panggilanmu ya Allah. Kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam beberapa uraian tafsir dikatakan bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah membangun Ka'bah, di dalam Al-Quran disebutkan wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amin. Ketika Ibrahim telah selesai membangun Ka'bah, lalu beliau mendapatkan perintah dari Allah, wahai Ibrahim, panggillah seluruh orang untuk melaksanakan ibadah haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan bersusah payah, dengan mengendarai unta-unta yang kurus, dan mereka akan datang dari segala penjuru. Kapan itu terjadinya? Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah membangun Ka'bah. Kapan itu? Tanggal berapa itu? Jauh sekali, ketika baru 3, 4, 5 gelintir manusia yang berada di Ka'bah. Ketika itu Nabi Ibrahim lalu berteriak. Dalam riwayat juga dikatakan bahwa gunung-gunung yang ada ketika itu di daerah Mekah itu semuanya turun. Kemudian Ibrahim melihat bahwa seluruh dataran bumi ini rata. Disitulah beliau memanggil kita. Nah, di mana kita saat itu, Bapak Ibu? Saat itu kita masih berbentuk ruh suci di Lauhul Mahfuz. Di saat itu ada yang mendengar. Ada lagi riwayat yang mengatakan bahwa orang yang mendengarnya satu kali, menjawabnya satu kali, maka dia berangkat haji satu kali. Yang mendengarnya 2 kali, mereka menjawab 2 kali. Yang mendengarnya beberapa kali, dia juga akan berangkat beberapa kali. Ustaz Pak Andi mungkin jawab 20 kali. Sudah hampir 20 kali beliau berangkat. Nah, itulah kemudian kita menjawab. Nah, Bapak Ibu, halo? Ya. Di saat itu kita masih berada di Lauhul Mahfuz. Lalu kemudian kita diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dunia ini. Disitulah mulai jiwa kita yang suci ketika di Lauhul Mahfuz itu mendengarkan panggilan Ibrahim. Lalu ketika turun ke bumi ini, mulailah kedurhakaan dilakukan, kemaksiatan dilakukan, berbagai macam dosa kita lakukan, sehingga jiwa yang suci ini tadi yang mendengarkan panggilan Ibrahim alaihissalam pelan-pelan tertutup oleh kekotoran-kekotoran jiwa kita, oleh kekotoran-kekotoran dosa kita. Akan tetapi di saat itulah orang-orang banyak lagi yang tidak mendengarkan panggilan itu yang dulu dia dengar. Lalu kita yang ada di tempat ini, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau saya bertanya misalnya, Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, kira-kira jiwa kita ini apakah sudah sesuci waktu kita berada di Lauhul Mahfuz sehingga kita dipanggil oleh Allah? Jawabannya tidak. Atau ada yang suci seperti itu? Tidak ya? Tidak ada. Kita ini semua khata, banyak dosanya. Tetapi orang yang paling baik adalah orang-orang yang banyak dosanya tetapi dia bertaubat. Baik, kembali. Nah, di saat kita sudah datang ke dunia ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekotoran-kekotoran jiwa yang ada di dalam diri kita, Allah buka sedikit celah
di dalam relung kalbu yang kotor itu. Allah sedikit buka celahnya, ketika dibuka celah itu maka masuklah kembali panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam itu ke dalam hati kita semua. Karena itulah kita berada di tempat ini. Kalau tidak dibuka, niscaya kita tidak akan datang ke tempat ini. Karena itulah kita perlu bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kalau ada yang mau berangkat ke sana nanti ini, jangan selalu berpikir tentang, jangan direpotkan oleh dosa-dosa yang pernah dilakukan. Sebab kita sudah bertobat dan kita akan diantar oleh Allah di sana untuk dibersihkan dan disucikan. Kenapa banyak orang stres? Kenapa? Karena dia lupa bahwa rahmat Allah itu sungguh besar. Sebesar apapun dosa yang telah kita lakukan, jangan ragu, Allah sudah membukakan jalan bagi kita untuk berangkat. Itu artinya Allah sayang kepada kita, dan itu artinya Allah siap menerima apapun permohonan kita di tanah suci nanti. Insya Allah. Jadi jangan kita lagi berpikirnya banyak juga itu ajaran-ajaran, bukan juga ajaran sesat, mungkin ajaran salah ya. Misalnya begini, hati-hati berhenti kau di sana, kelihatan semua dosamu. Itu yang membuat itu yang berangkat itu terjadi stres. Dia lupa bahwa rahmat dan kasih sayang Allah yang membuat kita akan berangkat, dan Dia yang akan siap menerima apapun yang kita minta di tanah suci nanti, insya Allah. Karena itu kita datang dan berkata, labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Baik. Ini hampir mini waktunya. Belum ya? Lanjut. Lanjut nih. Iya. Saya berdiri. Boleh ya? Pakai ini bisa tak? Oh iya. Tuliskan ini. Ustaz, kalau bisa minta kayak komentar. Cek. Di situ tidak kelihatan. Ya, Yang lebih ya. Oke, baik. Jadi yang pertama Bapak Ibu ya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Satu, tanamkan bahwa Allah lah yang memanggil aku, Allah lah yang membuat seluruh urusanku menjadi mudah, Allah yang membimbingku untuk datang ke tanah suci. Karena itu pasti Allah siap untuk menerima aku di tanah suci. Bukan tanah air. Oke, sip. Tadi saya bilang bahwa talbiyah ini yang menentukan mabrur atau tidaknya kita. Coba kita lihat. Labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Lalu kita datang dan berkata, aku bersumpah la syarika laka. Itu yang pertama dulu. Tiada sekutu bagi Allah. Saya kasih ilustrasi contoh. Begini. Selama ini di kampung kita itu, di daerah kita, kalau ada orang mau berangkat haji, santai-santai yang berangkat biar nanti. Iya. Biasanya itu kalau ada orang yang mau berangkat haji, ada kopornya kan, ada kopornya. Habis itu di sampingnya ini ada nih baju-baju, pakaian-pakaian untuk dibawa ke Saudi, ya kan? Kalau kita mau kasih masuk ke dalam kopornya, dia bilang, iya kok, Ustaz payah kasih masuk nanti. Biasa ada begitu. Apa bahasa Inggrisnya? Malaysia Kopor. Malaysia Kopor. Iya. Kalau kita minta Pak Ustadz yang memasukkan pakaian itu ke dalam kopor, sebab Pak Ustadz tahu atau orang-orang tertentu tahu di mana diletakkan barang ini, di mana diletakkan barang ini, dan seterusnya. Kalau karena tujuan itu, alhamdulillah. Tetapi kalau tujuannya adalah yang kau kasih masuk di kabur, bukan Ustaz yang kasih masuk nanti hilang barangku. Ini sudah mulai melanggar Talbiyah. la syarika. Berarti ada selain Allah yang bisa menjamin barang itu hilang atau tidak hilang. Paham ya maksudnya ini? Itu la syarika lah, itu contoh kecil. Demikian pula yang lain-lain. Sakit tak, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Masalah tak, tidak ada yang selesaikan kecuali Allah. Seluruhnya la syarika lah, tiada sekutu bagi Allah. Rezeki yang kita tidak ada sekutu bagi Allah. Lanjut. Jadi syarat yang pertama itu kita datang dan berkata begini, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu.
Aku penuhi panggilan wahai engkau yang tiada sekutu bagimu. Itu yang pertama, tiada sekutu bagi Allah. Ini tujuannya ibadah haji. Karena itu maka ibadah haji itu menjadi rukun Islam yang kelima, penyempurna. Sebab ini yang harus kuat di sini. La syarika lah. Habis itu kita masuk dengan innal hamda. Wahai ya Allah, puja dan puji hanya milikmu. Saya tidak berhak dan tidak layak untuk dipuji. Nah, makanya saya selalu bilang begini sama jamaah haji, apalagi umrah ya. Jamaah haji nanti kalau kita tawaf pertama, umrah pertama ya tawaf, jangan bisa sambil jalan tawaf pertama baru apa nih? Serang langsung. Ya, sekarang langsung juga. Sekarang langsung saya sekarang sedang melaksanakan tawaf pertama dan talak puy. selesai dulu ibadah pertama. Kemudian kalau kita shooting kita pertanyaannya adalah itu untuk apa? Untuk menyampaikan kepada orang supaya dia juga ikut berdoa supaya datang juga ke tempat itu, ataukah untuk puji ale? Kalau untuk puji ale selesai. Kita sudah bilang puja dan puji hanya milikmu ya Allah. Saya tidak layak dipuji. Tapi kita ini kan manusia dah. Puja-pujian yang tidak direncanakan itu bisa diobati dengan astagfirullahaladzim. Tapi kalau puji kepada kita yang direncanakan itu yang tak boleh. Paham ini? Halo? Ya. Dan gimana selesai gurunya? Iya. Kalau kita nanti bilang betul ini. Kalau kita bilang begitu belum pikir aja dosa. Oke, innal hamda puji hanya milikmu ya Allah. Wa ni'mata, seluruh nikmatmu ya Allah, seluruh nikmat yang ada pada dirimu ya Allah, seluruhnya bersumber darimu. Jadi jangan kita selalu bilang bahwa kalau saya tidak bekerja keras ini tidak dapat kayak ini biaya untuk melaksanakan ibadah haji. Biasanya orang-orang yang begitu itu sengke. Karena usahaku saya dapat. Jadi kalau ada orang miskin datang ke tempatnya, dia lihat kore-kore, saya capek mencari, baru kau gampang datang mau meminta saja. Gitu. Tapi kalau dalam pikiran kita bahwa saya berupaya dan upayaku ini diridai oleh Allah, karena itulah Allah memberikan nikmat kepadamu. Biasanya ini tidak seke, gampang dia mengeluarkan. Angkat tangannya yang seke. Oh, alhamdulillah. Jadi seluruh nikmat datangnya dari Allah. Apalagi saya ulang kembali dari awal supaya ingat-ingat ini insyaallah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku bersumpah tiada sekutu bagimu, puja dan puji hanya milikmu, seluruh nikmat adalah datang darimu. Laka wal mulk, dan seluruh kerajaan dan kekuasaan hanya milikmu ya Allah. Setelah itu ditutup talbiyah ini dengan la syarika lak. Kita perhatikan lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi di dalam talbiyah ini memang isinya adalah la syarika lak, tiada sekutu bagimu ya Allah. Di dalamnya itu adalah puja-puji hanya milikmu, nikmat hanya milikmu, kekuasaan dan kerajaan hanya milikmu. Siapa yang berangkat suami istri? Coba angkat tanya yang suami istri. Ya, sedikit ini. Sedikit ya? Banyak. Ini hati-hati bagi suami istri. Ada kadang suami itu sikapnya kepada istrinya dia seperti penjajah Belanda. Kalau seperti itu dia sudah melanggar talbiyah ini. Kekuasaan dan kerajaan hanya milikmu ya Allah. Yang lebih parah itu kalau ada yang istri kayak penjajah kepada suaminya. Itu lebih berbahaya. Gitu ya insyaallah. Jadi sekali labbaik Allahumma labbaik, sama-sama lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hafal begitu, kalau tidak bisa dihafal no problem, baca buku tak, tetapi yang penting memaknai kata-kata itu.
yang awal kita umrah nanti baru kita sebut itu jadi kalau di tanah suci begitu Bapak Ibu baru bilang begitu labbaik Allahumma labbaik langsung itu tupai mata itu. Iya. La syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulku itu tupai itu yang mata. Apalagi kalau lihat di Ka'bah. Lihat Ka'bah enggak tahu kalau kita ditanya kenapa kau menangis? Lihat Ka'bah enggak bisa dijawab. Wah, luar biasa, karena memang melihat Ka'bah itu sendiri ada rahmat tersendiri. Saya pernah tahun 98 saya masuk ke Mekah karena kita berulang-ulang saat itu ya, kan saat itu krisis moneter, akhirnya banyak jamaah yang dijadikan umrah gratis ke Saudi saat itu tiga ulama datang ke sana. Akhirnya saya berkali-kali datang ke Arab Saudi. Saat itu ada satu peristiwa luar biasa yang saya ingat sampai sekarang. Apa itu? Ketika saya masuk ke Masjidil Haram, ketika saya melihat Ka'bah, tidak ada pengaruh apa-apa dalam hidup. Tidak ada. Saya lihat Masjidil Haram biasa. Saya masuk lihat Ka'bah biasa. Setelah itu saya bilang apa ini yang terjadi? Kenapa bisa begini? Kalau ada juga yang merasakan seperti itu nanti tobat, ada sesuatu yang salah. Kalau nanti ada seperti itu ya, masuk ke Ka'bah seperti biasa gini, Ka'bah tidak ada bedanya dengan Masjid Al-Markas, Masjid Raya. Dulu kita baik tobat, ada yang salah. Lihat Ka'bah kemudian tidak ada pengaruh di dalam jiwa. Dulu kita baik tobat. Ketika itu saya juga rasakan itu. Kira-kira saat itu dosaku itu datang ke Makkah itu mau dicari uang, mau cari buat di otakku itu dolar. Itu di otakku itu dolar, otakku itu kalau masuk apa pokoknya jalan itu semua dolar. Akhirnya lihat Ka'bah berbentuk dolar itu Ka'bah. Itu. Jadi istighfar tobat terbaik insyaallah. Itu yang kita pada saat kita di Masjidil Haram. Jadi maknanya begitu nih, kalau pelan-pelan lihat gitu. Yang pertama, yang kedua begini, ada tujuan tak ke tanah suci kan? Apa tujuan utamanya? Mau mengubah diri, betul tak? Mau mengubah diri. Pertanyaannya adalah, nonton ini dulu, udah. Belum tidak? Ya. Saya buka dulu. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Kalau kita mau mengubah sesuatu, harus kita tahu dulu apa yang kita mau ubah. Jangan pikiran saya mau berangkat haji ini, setelah itu insya Allah mudah-mudahan saya berubah. Pertanyaannya adalah, tidak tahu kita yang salah dalam diri kita. Itu persoalannya, jangan sampai tidak tahu. Halo? Tidak? Jangan sampai kita tidak tahu ini salah. Saya kasih gambaran begini, mudah-mudahan bisa dipakai. Namanya itu ini. Oke. Ini rumusnya. Bapak Ibu, ambil kertas, ambil pulpen. Ini baru pulang sebentar. Ambil kertas, ambil pulpen. Tulis apa dosata. Tulis apa dosa. Saya kasih ilustrasi ini. Contoh. 1. Saya pernah meninggalkan salat dengan sengaja. 1. 2. Saya selalu tidak bayarkan laku. Ibu-ibu banyak begini. Ramadan, ya kan? Saya tidak bayar zakat. Habis itu saya kasar kepada suami, saya kasar kepada istri, saya sengket. Tulis semua itu. Tulis semua. Untuk apa? Supaya tinggal di dalam kepala saya mau perbaiki ini. Jadi jelas apa yang mau diperbaiki. Kalau doanya itu ya Allah, bukanlah seluruh dosa-dosaku. Malaikat juga bingung. Yang mana duluan? Saking banyaknya. Jadi diurut ini dosa-dosa, diurut diklasifikasikan dulu dosa terkait dengan Allah, dosa terkait dengan
manusia. Setelah itu yang dilihat pas kita berdoa di Ka'bah, itu lagi yang dilihat. Misalnya saya pemarah, gitu ya. Saya pemarah. Itu yang dilihat, ya Allah, saya mau berubah ya Allah. Jangan lagi engkau membuat aku sebagai seorang yang pemarah. Jadi semua yang buruk-buruk kita tulis itu nanti, itu pelan-pelan satu-satu dicoret di sana. Saya pemarah, coret. Sampai emosian, coret. Kan? Saya malas pergi ibadah, coret. Jadi semuanya nanti yang kita tulis itu tercoret nih sampai pulang ke tanah air. Baru nih kita yang disebut dengan makruh. Kalau tidak seperti itu sulit. Sulit karena terlalu banyak. Gitu nih? Salah. Tapi yang ditulis di WA kan? Ya, misalnya pencet share, bocor soal. Tulis sendiri karena itu adalah konsumsi pribadi. Kenapa dia harus ditulis? Supaya dia teringat. Kalau di sini dia biasa hilang. Apalagi kalau ibu-ibu disimpan di sini baru lihat nih oleh-oleh di sana tuh biasa hilang nih. Nah kalau ada tulisannya saat pulang ke hotel malam-malam dilihat lagi kembali. Ya Allah, sebelum tidur tuh, ya Allah, disimpan nih subuh-subuh, itu lagi yang kita persoalkan, itu lagi yang kita tobatkan. Begitu seterusnya. Insya Allah. Baik. Sudah ini? Masih ses? Oke. Apalagi nih? Oh, teknisnya nih. Oke, sip. Insya Allah kita ini mau umrah begini. Ada yang namanya haji itu ada yang namanya haji ifrat, ada namanya haji tamattu, ada namanya haji kiran. Biasa sedikit dengar ini? Biasa di haji ifrat, tamattu dan kiran. Kalau ada yang tahu supaya lancar ki materiku pura-pura bikin tidak tahu. Dengan banyak ustaz-ustaz di sini tuh. Terus ada yang kita tidak tahu, kalau kita sudah tahu, supaya semangat Kak juga. Oke, baik. Ada namanya ifrat, ada namanya tamattu, ada namanya kiran. Pertanyaannya adalah, kenapa ada 3 model haji ini? 3 model haji ini disebabkan karena minimal ada 2 hal yang mau dilakukan ketika di Arab Saudi. Yang pertama adalah umrah, yang kedua adalah haji. Assalamualaikum, kaifa halak ya Ustaz? Ana fakir anta hina. Yome? Hebat ya. Pak Direk itu 2 hari jadi sana kembali lagi. Baru kamu lagi kembali. Kita sama cari bisa nih. Oke. Jadi ada 2, umrah dan haji. Kalau orang mau berumrah duluan, setelah dia berumrah baru dia melaksanakan ibadah haji, maka ini disebut dengan tamattu. Satu. Kita tahu itu kenapa ada tamattu toh? Kenapa ada tamattu? Dia bilang iya, baru ditanya kenapa ada tamattu. Dua aktivitas utama yang mau dilakukan di tanah suci, tamattu dan haji. Ulang dulu, tamattu dan haji. Tamattu dan kenapa tidak ada yang perbaiki? Umrah dan haji. Itu video yoyi. Saya juga salah nih. Ada umrah dan haji. Kalau orang berangkat ke sana terus mau melaksanakan umrah terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan haji, berarti apa yang pertama dilakukan? Umrah. Setelah itu baru haji. Nah, yang seperti ini disebut dengan tamattu. Kalau dia mau melaksanakan haji dulu, setelah itu selesai haji baru dia mau umrah, berarti yang didahulukan apa? Haji. Ini disebut dengan ifrad.
Kalau dia mau lakukan berbarengan haji dan umrah secara bersamaan masuk dalam satu rangkaian, maka itu disebut dengan haji qiran. Jadi kita tahu itu kenapa bisa tamattu, ada haji ifrad, ada haji qiran. Nah itu. Nah sekarang saya mau jelaskan tentang haji tamattu. Tamattu itu Ustaz manasik tamattu ya? Ya. Tamattu ya? Tamattu yang bikin bertanya ifradnya jadi tamattu. Apa yang dilakukan orang haji tamattu? Orang yang dilakukan oleh orang haji tamattu adalah pertama dia berihram, dia memulai mandi ihram dulu. Mandi ihram. Sebelum dia mandi ihram, itu di sunnahnya itu sebelum dia mandi ihram dia harus membersihkan semua bulu yang ada di badan yang biasa. Kalau ada yang tidak terbiasa cukur jenggotnya, tidak apa-apa, biarkan jenggotnya. Kalau ada yang terbiasa tidak cukur kumisnya, apalagi di sini anunya, jadi boleh. Tapi kalau yang tidak terbiasa, mulai cukur ketek, burketa, cukur di bawah, itu semua harus dibersihkan sebelum mandi ihram. Itu sunnah yang pertama sebelum mandi ihram. Ini kalau membersihkannya itu terserah kita. Kalau ada yang membersihkan dengan cukur silakan. Ada juga yang membersihkan dengan cabut, urusan tak. Kalau mau cabut itu, nah itu. Setelah itu mandi ihram. Niatnya mandi ihram. Asal di dalam diri kita, ya Allah, semoga dengan saya mandi ini Engkau gugurkan pula dosa-dosaku ya Allah. Setelah mandi ihram itu pakai dulu wangian. Wangi-wangian itu dipakai di badan, tidak dipakai di pakaian. Tapi ada juga ulama yang membolehkan, tidak boleh dipakai di pakaian. Semprot di badan. Perbaiki memang ini ke kiri kanan tetep. Karena kita akan berihram, nanti jangan sampai kita keringatan keluar baunya mengganggu orang. Baik, cari memang nih, ini ketek ini produk apa? Ada yang cocok Rexona, ada yang cocok apa lagi? Banyak lah. Yeah. Ada juga MBK. Ada juga yang keteknya itu memang khusus di tawas itu mau. Nah, bersihkan semua. Di situ pakaian ihram, setelah berpakaian ihram kan amannya pakai ihram. Ibu-ibu ya, ibu-ibu yang bermasalah seperti ibu. Ada sebab betul lah. Betul. Tidak yang lain. Ibu-ibu pertama pakaian ihram kan tidak boleh tipis, jangan tembus pandang. Satu. Yang kedua, jangan berbentuk. Mana itu bapak-bapak lebih suka itu barang kalau terbungkus. Beda itu ada menutup aurat, ada membungkus aurat kan. Saya ini bapak-bapak yang laki-laki suka itu kalau aurat dibungkus sih kelihatan bentuknya kan. Tahu. Jadi makanya wanita berpakaian ihram menutup aurat, tidak membungkus aurat. Jadi lebuk-lebukan itu tidak kelihatan, dibungkus, menutup aurat. Habis itu bapak-bapak pakai di bawah, pakai di atas, dua helai kain. Setelah itu mulai bikin berniat. Setelah itu kita salat sunat ihram 2 rakaat. Salat sunat ihram. Oh gini. Mandi sunat ihram. Pertanyaanku, kalau ada orang yang tidak mandi ihram, sah atau tidak? Halo? Sah, kenapa? Satu sunnah. Kalau ada orang yang tidak salat sunat ihram, sah atau tidak? Sah, kenapa? Sunnah. Yang tidak boleh tidak adalah niat. Labbaik Allahumma umratan. Aku
berniat melaksanakan umrah. Nah, kalau itu yang tidak ada, ini yang tidak boleh. Jadi niatnya sama-sama dulu semua. Mau niat umrah kan? Labbaik. Labbaik. Halo. Labbaik. 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 Allahumma umratan. Umratan. Artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah umrah. Itu yang harus ada. Nah, coba gini. Jadi kalau misalnya sudah kita labbaik Allahumma umratan, ada lagi satu aktivitas yang posisinya sama dengan takbiratul ihram. Apa itu? Talbiyah. Kalau sudah bikin labbaik Allahumma umratan, dan berdiri dulu sebelum talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Gitu ya. Jadi sudah niat talbiyah. Saya asal misalnya. Jadi istirahat dulu nih. Atau lanjut? Ya, istirahat dulu. Baik, kita kalau di sini saya sebentar cepat-cepat, tidak terlalu panjang nih. Umrah itu yang kita lakukan pada saat umrah itu ada 4 hal. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat adalah tahallul. Saya selalu singkat begini supaya gampang diingat. I T S T. Sama-sama dulu. I T S T. I T S T. Untuk kali B. I T S T. I T S S T manis atau tawar? Sebentar kita lanjutkan, sudah tidak jelaskan ihram. Saya kira seperti itu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.